Perkenalkan, saya Luna Nisa Purnomo dari Prodi Kesehatan Masyarakat dengan NIM akhir 163 Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Di era modern yang saling terhubung ini, data menyebar dengan sangat cepat. Masyarakat saat ini dapat dengan mudah mengakses berita terbaru, informasi, hiburan, dan komunikasi tanpa batasan tertentu dengan mengakses internet dan media sosial. Namun, di balik kemudahan akses ini tersembunyi ancaman nyata dalam bentuk hoax dan disinformasi yang dapat mempengaruhi persepsi publik, menimbulkan kekacauan sosial, dan bahkan melayani kepentingan politik atau keuangan tertentu. Hoax adalah berita palsu yang disajikan seolah-olah benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax sering disebut sebagai berita palsu. Berikut adalah beberapa jenis penipuan dan konten disinformasi yang perlu kita waspadai. Yang pertama yaitu hoax. Hoax adalah salah satu bentuk penipuan yang paling umum. Biasanya melibatkan data palsu atau dibuat-buat yang disebarkan dengan tujuan menipu publik. Data ini sering disebarkan melalui media sosial, pesan berantai, atau situs web yang tidak terverifikasi. Hoax dapat mencakup berbagai topik mulai dari kesehatan, politik, bencana alam, hingga berita selebriti. Yang kedua yaitu clickbait. Clickbait adalah strategi yang digunakan untuk menarik perhatian orang agar mengklik artikel atau tautan dengan menggunakan judul yang mencolok atau provokatif. Meskipun kontennya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, clickbait tidak selalu mengandung informasi palsu. Strategi ini sering menyesatkan karena mengandalkan teknik sensasional untuk memicu klik atau tindakan. Yang ketiga yaitu judul menyesatkan, di mana berpotensi untuk membentuk persepsi atau asumsi yang salah di kalangan publik karena pembaca cenderung hanya melihat judul tanpa memeriksa keakuratan informasi yang disajikan. Mengapa seseorang bisa tertipu dan menerima hoax? Jadi, alasan utamanya adalah bahwa individu saat ini memiliki akses mudah ke internet dan media sosial yang memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan informasi dan berita, termasuk berita palsu. Kedua, individu sangat bergantung pada akses terus-menerus ke informasi dan berita dengan mengakses internet dan memeriksa timeline di media sosial mereka atau saran berita dan artikel di mesin mencari seperti Google. Ketiga, pembaca menemukan konten berita palsu yang sesuai dengan preferensi dan minat mereka. Individu lebih cenderung menerima hoax yang informasinya sesuai atau mendukung kesimpulan dan sikap mereka. Yang selanjutnya yaitu pentingnya literasi digital. Literasi di era digital dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperoleh, menganalisis, mengevaluasi, dan memanfaatkan data yang diperoleh dari media digital secara bijak. Literasi di era digital tidak hanya tentang kemampuan untuk membaca dan menulis, tetapi juga tentang kemampuan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi data digital secara mendalam. Era digital yang berkembang pesat telah membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi adalah penyebaran hoax di media sosial. Hoax dapat menimbulkan kebingungan, ketidakpercayaan, dan bahkan dapat membahayakan keamanan masyarakat. Hoax dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Literasi digital sangat penting saat membangun interpretasi publik dalam memperoleh informasi hoax. Hoax dapat diatasi menggunakan swasensor, di mana swasensor merupakan solusi mengatasi hoax dengan cara warganet bisa memilih mana berita yang bohong maupun berita yang benar. Dengan adanya literasi digital, kita bisa belajar untuk mengolah berita yang baik dan bisa menghadapi kabar yang beredar dengan pola pikir yang tepat, kreatif, dan inovatif. Literasi digital dapat memecahkan permasalahan, meningkatkan kemampuan komunikasi, meningkatkan kemampuan kolaborasi antar sesama manusia, dan literasi digital juga berarti kemampuan menggunakan media digital dengan etika yang baik dan rasa tanggung jawab, sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat. Sekian dari saya, terima kasih.